Selamat sore teman-teman, nama saya Timotius Majunta dengan NIM 212406005. Di sini saya akan menjelaskan tentang function yang merupakan materi dari praktikum pemrograman web 2. Deklarasi fungsi. Fungsi merupakan bagian dalam bahasa pemrograman. Tanpa sadar sebenarnya kita sudah menggunakan fungsi sebagai contoh pada pemakaian log, yaitu pada konsol log. Itu merupakan fungsi yang berguna untuk menampilkan data pada konsol. Tetapi sebenarnya fungsi bisa digunakan sebagai blok kode atau prosedur yang dapat digunakan secara berulang. Kita dapat menggunakan fungsi sebagai sebuah variabel yang berisi blok logika. Blok logika tersebut akan dieksekusi oleh variabel yang kita panggil. Deklarasi fungsi. Semua fungsi memiliki struktur yang sama. Fungsi dideklarasikan dengan keyword function dan nama fungsinya. Nama fungsi selalu diikuti dengan tanda kurung atau parenthesis tanpa spasi, lalu terdapat sepasang kurung kurawal yang berisi logika dari fungsi tersebut. Kita membutuhkan sebuah informasi tambahan yang disebut dengan parameter. Parameter merupakan data yang digunakan pada fungsi untuk diproses di dalamnya. Sebagai contohnya, console log, di dalam lognya kita mengisi parameternya, nama fungsinya tadi, contohnya multiply. Deklarasi fungsi, parameter dan argumen. Di dalam fungsi kita banyak bertemu istilah parameter dan argumen. Penggunaan istilah ini seringkali tertukar bahkan di kalangan developer. Perbedaan dasar, parameter menggunakan variabel yang didefinisikan sebagai input dari sebuah fungsi. Argumen merupakan nilai atau ekspresi yang dimasukkan ke dalam fungsi. Untuk menambahkan parameter pada fungsi, variabel di dalam tanda kurung ditambahkan dalam tanda kurung fungsi. Variabel tersebut tidak memerlukan keyword var, let, ataupun cost. Kita hanya menambahkan lebih dari satu parameter dengan memberikan tanda koma antar variabel parameternya. Kita akan membuat contohnya. Ini tadi sudah saya buat contohnya. Fungsi memanggil nama angkatan jika angkatan sama dengan stambuk 21, console log anak 21 dan namanya, else if angkatan stambuk 22, console log anak 22 dan namanya, else console log alumni TI dan namanya. Contohnya ini kita memanggil Tito stambuk 222. Jadi kita run, maka akan muncul anak 22 Tito. Function dapat menghasilkan output atau mengembalikan sebuah nilai. Dengan nilai kembalian, kita membuat function yang berfungsi untuk melakukan perhitungan matematika dan hasilnya dapat kita masukkan ke dalam variabel. Kita buat contohnya. Function return
meteran. Nah, maka akan muncul hasil dari multiply 12 kali 2 sama dengan 24. Agar fungsi bisa mengembalikan nilai, gunakan keyword return dengan diikuti dengan nilai yang dikembalikan. Nilai dikembalikan tidak hanya number, bisa juga berupa string, boolean, object, array, atau tipe data yang lain. Yang perlu kita perhatikan ketika statement tereksekusi, maka akan langsung terhenti dan mengembalikan nilai. Coba tadi saya sudah membuat contohnya fungsi yang memakai return, fungsi yang memanggil nama angkatan tadi. Ini kita coba dulu hapus, dan if angkatan sama dengan stamp 21 return anak 21, langsung dia tidak cancel lock. Nanti cancel locknya jadi let cancel lock memanggil mahasiswa, dia dipanggil lagi di sini. Coba kita runkan, memanggil Tito stamp 22. Nah, maka akan muncul anak 22 Tito. Selanjutnya deklarasi fungsi expression function. Cara lain untuk membuat sebuah fungsi pada JavaScript adalah expression function. Expression adalah kode atau instruksi yang mengembalikan nilai sehingga expression dapat disimpan di dalam sebuah variabel. Expression function umumnya tidak perlu menuliskan nama fungsinya. Fungsinya yang tidak bernama juga dikenal dengan anonymous function. Selanjutnya, fungsi yang merupakan suatu blok kode yang dapat menerima input dan menghasilkan input tertentu. Input ke dalam sebuah fungsi dikirimkan melalui parameter. Parameter dari fungsi berupa tipe data apapun. Seperti tadi, default parameter. Fungsi pada JavaScript tidak melakukan pengecekan terhadap jumlah maupun tipe argumen yang dimasukkan ke dalam parameter. Ini berarti kita bisa memasukkan argumen meskipun tidak sesuai dengan parameter yang didefinisikan. Default parameter, kita bisa memberikan nilai default pada parameter jika nilai ini akan digunakan jika tidak memasukkan parameter. Selanjutnya ada rest parameter. Jika split operator menyebarkan array menjadi beberapa elemen berbeda, rest parameter ini adalah kebalikan dari operator tersebut. Rest parameter juga dituliskan dengan menggunakan three consecutive dots. Dengan rest parameter, kita dapat menggabungkan beberapa elemen menjadi satu array. Tentu teknik ini bermanfaat ketika kita hendak membuat fungsi dengan parameter yang tidak pasti. Selanjutnya ada array function. HS6 memperkenalkan fungsi yang dinamakan array function atau expression, atau lebih dikenal dengan array function. Array function mirip seperti regular function secara perilaku, tetapi perbedaan dalam penulisannya. Sesuai namanya, fungsi didefinisikan menggunakan tanda panah atau fat arrow sama dengan lebih besar. Tentunya penulisan array function ini akan lebih singkat. Selain perbedaan sintaksis, terdapat perbedaan perilaku antara array function dan regular function. Regular function dapat berupa function declaration dan function expression. Namun array function hanya berupa expression function saja. Itu sebabnya array function memiliki nama lengkap array function expression. Function. Selanjutnya ada variable scope. Setelah kita memisahkan kode ke dalam blok atau fungsi terpisah, ada satu hal penting yang perlu kita tahu, yaitu variable scoping. Ada banyak keadaan di mana kita membutuhkan variabel untuk diakses di seluruh script yang kita buat. Tetapi ada juga keadaan di mana kita ingin variabel tersebut hanya dapat diakses pada cangkupan fungsi dan fungsi turunannya saja. Variabel yang dapat diakses di seluruh script disebut dengan global scoped, sementara variabel hanya diakses hanya pada fungsi tertentu disebut dengan locally scoped. Variabel JavaScript menggunakan fungsi yang mengelola cakupannya. Jika variabel didefinisikan di luar fungsi, maka variabel tersebut bersifat global. Jika variabel didefinisikan di dalam fungsi, maka variabel bersifat lokal dan cakupannya hanya pada fungsi beserta turunannya.
Kita bikin contohnya. Function apply num perhitungan total num kali num return total let total sama dengan contohnya 5 let number sama dengan multiply 20 console log total save, coba kita runkan. Nah, 400 multiply 20 num kali num maka menghasilkan 200. Variable scope, mungkin kita berharap nilai mengingat variable total pada fungsi multiply seharusnya tidak berpengaruh untuk di kode tersebut. Hal ini terjadi karena pada function multiply kita tidak dapat menetapkan variable total sebagai cangkupan lokal. Kita hanya bisa menggunakan keyword const atau let ketika mendeklarasikan variable total pada fungsi multiply sehingga variable total menjadi global. Jika kita lupa menuliskan keyword let, const, atau var pada script ketika membuat sebuah variable, maka variable tersebut akan menjadi global. Sebisa mungkin kita harus menghindari pembuatan variable global karena variable global dapat diakses pada seluruh script yang kita tuliskan. Semakin banyak variable global yang kita tuliskan, maka akan semakin tinggi kemungkinan collision atau tabrakan terjadi. Selanjutnya ada closure. Sebelumnya kita tahu bahwa fungsi dapat didefinisikan dalam lingkup global atau fungsi lain. Suatu fungsi yang dapat mengakses variabel di dalam lexical scope-nya disebut dengan closure. Lexical scope berarti sebuah fungsi bersarang, fungsi yang berada di dalam memiliki akses ke variabel di lingkup induknya. Fungsi integer memiliki variabel local name dan fungsi greet. Fungsi greet adalah inner function yang dapat didefinisikan di dalam init dan hanya bisa diakses dari dalam fungsi init. Fungsi greet tidak memiliki variabel lokal, namun karena inner function memiliki akses ke variabel function parentnya, sehingga greet dapat mengakses variabel name. Itulah yang disebut dengan lexical scope. Kita buat contohnya. Function init const name, contohnya Molly menjadi Noli. Function greet console log hi, pemanggilan ini name dan kurawal name const name masalah harusnya
sini return grade, koma di sini buka kurung awal. Selanjutnya const my function sama dengan init my function koma save, kita panggil finally. Kode di atas akan menghasilkan output yang sama, perbedaannya adalah fungsi greet dikembalikan return dari other functionnya sebelum dieksekusi. Karena variable name berada dalam scope init, maka umumnya variabel tersebut akan hilang atau dihapus ketika fungsinya selesai dijalankan. Namun pada kasus di atas, fungsi greet yang diakses melalui fungsi myFunction masih memiliki referensi atau akses yang ke variable name. Variabel pada mekanisme di atas telah tertutup oleh close covered, yang berarti variabel tersebut berada di dalam closure. Closure JavaScript tidak memiliki cara mendeklarasikan suatu fungsi atau variabel menjadi private seperti bahasa Java, sehingga sebuah fungsi atau variabel bisa diakses dari manapun. Kenapa kita membutuhkan private method? Salah satunya adalah untuk membatasi akses ke fungsi atau variabel. Nilai counter akan bertambah ketika kita akan memanggil fungsi add, namun kita juga bisa mengubah nilai counter secara langsung dengan assignment operator. Kita buat contohnya. Const add sama dengan dalam tanda kurung sama dengan lebih besar, buka kurung kurawal, let counter sama dengan nol, return sama dengan lebih besar, kurung berawal, return plus counter, koma, tutup kurung berawal, con add sama lebih besar sama dengan lebih besar, kurang let counter 0, return buka kurung berawal, return plus counter. Ini ya add counter sama dengan add console log add
counter lagi di dalam titik koma, cons add gak kurung lebih besar sama dengan let counter no return awal return plus add, maka akan menghasilkan output 1 2 3. Oke. Sekian dari penjelasan saya mengenai function. Bila ada kesalahan kata maupun baca, saya mengucapkan minta maaf dan terima kasih.